dia tidak ikut, maka dia akan merasa sangat merasa agak cemasnya tinggi. Itu kan sosial media pada zamannya itu. Iya, sudah. Dia cuma dengan pager. Iya, dengan pager. Yang disampaikan ayah adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang menyebabkan perantau Minangkabau itu tetap survive ya di mana-mana. Orang bisa, kenapa aku tidak? Semakin belajar semakin haus dengan ilmu, semakin ada aja yang kurang paham. Nih udah sampai nih titik yang tertingginya, apalagi setelah ini gitu. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena bermimpi itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wonder Home Podcast. Masih bersama saya, Syifa Amin. Dan malam ini kita akan berbincang dengan orang yang bergelut lama di bidang psikologi, yang sudah lama atau belum lama ya menyelesaikan program S3-nya di Psikologi Pendidikan Islam UMY, yaitu Bu Dr. Mirawati. Apa kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Dan Bu Mira ini kemarin nulis disertasi yang judulnya Perilaku FOMO atau Fear of Missing Out, memediasi hubungan antara self-efficacy dan social media engagement dengan moderator religiusitas pada mahasiswa di Solo. Gitu ya. Dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dengan juga publikasi yang sudah terpublikasi di jurnal terindeks Scopus. Selamat Bu Mira ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Gimana rasanya akhirnya selesai? Sudah bisa bernafas dengan lega. Sudah bisa bernafas dengan lega. Nah, kita akan berbincang soal perjalanan Bu Mira lah gitu. Selama menyelesaikan proses studi S3-nya, terus kemudian juga perjalanan karir dan intelektualnya gitu, sehingga menulis disertasi yang berjudul tentang fear missing out, tentang social media engagement tadi itu. Tapi sebelum kita agak flashback ke belakang, kenapa sih Bu Mira tertarik menulis tentang perilaku FOMO, terus kemudian hubungannya dengan self-efficacy, dengan social media engagement, moderatornya adalah religiusitas gitu. Apa itu dasarnya itu? Ya, berawal dari isu yang bisa dilihat pada remaja sih ini Pak. Jadi fokus penelitian yang disertasi yang Mira coba garap itu adalah berfokus pada remaja, usia remaja. Nah, usia remaja itu sampai pada usia dewasa awal ya Pak. Kalau proses perkembangan itu ada remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, dewasa awal. Dewasa awal itu masuk pada usia mahasiswa. Jadi, nah itu Mira lihat bahwa mereka sangat terlibat penuh terhadap media sosial gitu. Mungkin bisa berdasarkan data statistik kita bisa lihat bahwa keterlibatan mereka terhadap media sosial itu bisa lebih daripada 6 jam. Terlepas kita melihat konteks bahwa apakah media sosial yang mereka lihat itu bersifat edukasi atau hanya memiliki kesenangan semata gitu. Sifatnya entertainment gitu ya. Nah, itu yang membuat Mira tertarik dalam social media engagement. Jadi Mira ingin melihat 3 aspek mungkin. Itu ada aspek kognitifnya, aspek afektif. Jadi yang paling memenuhi itu aspek kognitif mungkin. Jadi bagaimana Jadi bagaimana dia ketika melihat salah satu platform di media sosial mereka, mereka itu sinergi dengan kognitifnya. Jadi sebenarnya penting nggak ini gitu untuk dilihat ketika dia berkata di dalam kognitifnya bahwa itu tidak kurang penting, mungkin dia bisa scroll lagi gitu, skip. Nah, terlepas dari beberapa platform yang media sosial yang hanya memberi efek
kenyamanan ya, artinya mungkin presentasi di platform media sosial kita bisa lihat mungkin lebih banyak yang happy ketika kita melihatnya dari segi yang apa ya, kalau sekarang itu dilihat media sosial itu, ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, dia akan muncul terregulasi, akan muncul yang menyenangkan algoritmanya saja. Akan mensuplai dia dengan fitur-fitur atau konten-konten yang menyenangkan. Jadi kalau itu dia tidak bisa ngekat di dalam kognitifnya, maka itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya negatif ya Mak. Gitu. Nah itu juga Mira kaitkan dengan fear of missing out, FOMO. Jadi ada kecemasan, kecenderungan mereka untuk menggunakan media sosial itu untuk dilihat. Jadi khawatir tertinggal atas sesuatu event misalnya. Mungkin kalau bagi remaja sekarang ini mereka akan punya satu grup, punya satu komunitas, atau punya teman-teman satu circle. Kalau remaja bilang sekarang itu adalah satu circle mereka. Jadi satu circle mereka itu, kalau mereka ada mengadakan kegiatan, artinya dia tidak ikut, maka dia akan merasa sangat gitu. Merasa agak cemasnya tinggi muncul, sehingga dia akan scroll media sosial nih, kok ada teman-teman yang ada kegiatan, duduk di kafe, nongkrong di kafe, tapi kok saya nggak ikut nih. Jadi ada merasa cemas gitu. Ada kecemasan tersendiri. Nah itu ya kalau dari temuan atau penelitian Mbak Mira antara tadi self advocacy dan social media engagement, pengaruhnya terhadap perilaku FOMO itu mana yang paling dominan gitu. Jadi Mira coba mengangkat self efficacy karena Mira mau melihat sebenarnya mereka punya keyakinan apa terhadap media sosialnya. Mungkin beri pengertian dulu self efficacy itu apa sih maknanya? Enggak semuanya paham, saya juga enggak gitu. Self efficacy itu adalah variabel psikologi yang artinya keyakinan diri. Keyakinan diri. Jadi keyakinan diri. Nah, biasanya teori dasarnya itu teori yang dikembangkan berkaitan dengan keyakinan diri dalam akademik. Tapi Mira coba geser ini teori yang dia berkaitan dengan akademik dikaitkan dengan media sosial. Nah itu yang coba dikembangkan ya, Pak, mungkin ditaruh di konteks yang sedikit berbeda gitu ya. Sedikit berbeda. Jadi kalau banyak tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang bicara tentang self efficacy, tapi dia keyakinan di dalam proses belajar, behavior learning-nya gitu. Nah ini Mira coba kaitkan kepada bagaimana dia punya keyakinan dalam penggunaan media sosial itu yang sifatnya kepada kepositifan, sehingga dia tidak mengalami fear of missing out, tidak mengalami kecemasan. Nah jadi ketika dia melihat media sosial, akun media sosial pribadi mereka seperti Instagram, Facebook gitu. Nah, ketika melihat akun-akun itu, dia tidak akan merasa cemas karena dia punya keyakinan diri tersendiri bahwa hal mana yang penting bagi dia, mana hal yang tidak bagi dia untuk dia merasa cemas gitu. Nah, hal itu sangat besar pengaruhnya ketika dia tidak bisa mengontrol itu. Jadi Mira coba masukkan self efficacy untuk melihat bagaimana dia memiliki keyakinan dari segi positifnya gitu. Nah kalau dikaji secara teoritisnya, memang variabel yang Mira miliki ini adalah variabel yang sifatnya negatif. Fear of missing out itu adalah variabel negatif. Karena takut atas ketinggalan tadi. Sementara sosial media engagement ini variabel yang multidimensional, artinya dia bisa ke arah positif, bisa ke arah yang negatif gitu. Jadi ketika dia diikuti, bagaimana dia terlibat itu dia diikuti. Kalau dia terlibat dalam konteks yang positif, maka dia akan menjadi positif. Ketika dia dekat dengan yang negatif, maka dia akan jadi negatif gitu. Kalau yang pertama tadi itu, jadi kalau misalnya dia punya self efficacy yang baik, dia punya keyakinan diri yang baik, ketika dia masuk ke sosial media itu,
dia nggak khawatir akan mengalami fear missing out, Iya, gitu kira-kira ya. benar. Nah, sementara kalau di social media engagement, ini tergantung pada apa yang dia tonton gitu. Iya. Apa yang dia tonton dan intensitas dia dalam intensitas dalam penggunaan media sosial. Oke, menarik itu. Nah, oke, nanti disertasinya mudah-mudahan jadi buku atau jadi artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal Nazruna kemarin. Semoga ya. Alhamdulillah Pak, udah ada beberapa artikel yang terus berproduktif untuk menulis. Amin. Nah, tapi dibalik itu kan tadi yang kita bincangkan adalah sisi-sisi yang objektif, yang akademik, yang ilmiah. Tapi dibalik layarnya gimana itu? Apakah juga saya nggak tahu, Bu Mira atau keluarga atau teman dekat sekitar Bu Mira itu memang juga sudah ada sisi media engagementnya, ada yang mengalami kurang self efficacy-nya atau terlalu FOMO dan menimbulkan kecemasannya atau gimana? Ceritanya gimana tuh di balik layarnya itu? Ada coach yang selalu mengatakan bahwa apa yang Anda tulis bahwa apa yang Anda alami, gitu ya. Jadi mungkin ada masa-masa yang ketika kita menjalani keseharian, nah ternyata loh saya FOMO ya, loh ternyata saya social media engagement juga nih gitu. Ternyata kita pelakunya gitu. Nah itu yang menyebabkan ketertarikan terhadap itu. Jadi di luar dari sisi akademiknya pastinya ada hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Meskipun bukan remaja awal lagi bukan, ya. Tapi itu kalau ditarik ke remaja awal memang tercermin bahwa tadi itu ada pengaruhnya terhadap FOMO. Oke, sekarang ini kan S3-nya Bu Mira ini di Jogja, terus kemudian tentang social media engagement gitu, terus kemudian di bidang psikologi. Sebenarnya yang membuat Mbak Mira tertarik penelitian atau menekuni bidang-bidang psikologi ini apa sih? Cerita sedikit awal mungkin ya. Sebenarnya menyukai bidang psikologi lebih kepada untuk kebutuhan diri ya Pak ya. Kebutuhan diri karena sukanya bidang psikologi itu dari pada saat mengambil program S1. Program S1. Program S1. Di mana tuh? Tapi pada saat itu kebetulan Mira mendapat PMDK kalau masa itu untuk dapat jatah beasiswa, dapat jatah kesempatan untuk kuliah dengan free itu. Wow, that's smart student. Itu kebetulan diterima di kalau sekarang dia UIN, kalau dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Nah itu penerimaan mahasiswa dengan jalur khusus lah kira-kira gitu ya PMDK itu. Dengan jalur khusus yang prestasinya 1-10 seperti itu kalau di pada masa ya. Itu di 2022. Oh, 2002. 2002. Jadi pada saat itu nyari ini bahwa ada nggak programnya psikologi, tapi memang di IAIN itu tidak ada program psikologi. Nah, yang mendekati dari program psikologi itu adalah bimbingan konseling karena bicara tentang perilaku, bicara tentang diri, kejiwaan tadi. Nah, Mira memang tertarik dari awal bicara tentang kejiwaan gitu. Jadi, ini serumpun dengan ada alur gitu dengan psikologi, nggak apa-apa ambil bimbingan konseling. Jadi S1-nya di bimbingan konseling. Oh, di bimbingan konseling itu ya. S1 bimbingan konseling, alhamdulillah dapat melanjut S2 magister psikologi itu di UMA di 2013. Nah, itu baru Mira ambil ke psikologi. Tapi selama ya kan PMDK jalurnya. Terus kemudian untuk sekolah kuliah S1 itu juga ada beasiswa dari kampus atau dari orang tua atau dari Alhamdulillah Mira ini
pejuang ya. Pejuang. Jadi S1 itu dari kampus tapi S2 mandiri. S2 mandiri memang punya minat yang besar terhadap pendidikan gitu. Dan alhamdulillah mencintai belajar. Jadi karena terus mau belajar setiap hari gitu. Jadi S2 mandiri, S3 alhamdulillah dapat support dari instansi tempat bertugas ya di Universitas Potensi Utama. Terima kasih Universitas Potensi Utama. Universitas Potensi Utama. Yang dekannya juga alumni S3 Psikologi Pendidikan Islam. Alhamdulillah dekannya juga senior. Senior di PPI. Gitu ya. Jadi S1 di IAIN Sumatera Utara waktu itu, terus kemudian ke UMA ya. Ke UMA Universitas Medan Area. Yang kalau saya dengar kan terus kemudian masa bekerja yang tadi kan selain daripada kan bukan kuliah S1 terus kemudian langsung S2, tapi kan tadi ada juga cerita tentang jadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah dan segala macamnya itu di masa-masa kapan itu? Di masa-masa seperti Mira sampaikan tadi bahwa Mira ini pejuang. Ya, ini tadi offline ya maksudnya. Masih belum cerita. Jadi memperjuangkan untuk bisa tetap melanjutkan studi itu memang diawali dari Mira pekerja keras. Jadi dimulai dari sekolah tingkat SMA, sekolah menengah atas itu sudah mulai bekerja. Jadi kalau rutinitas ke setiap hariannya biasa remaja mungkin ada berkumpul dengan teman-teman, kalau Mira tidak. Mira pagi itu sekolah, sore itu bimbingan belajar dan belajar atau ngajar di bimbel? Bimbel mengikuti itu masa sekolah. Masa sekolah. Nah, malamnya Mira bekerja. Di masa itu kita belum punya Android, masa itu masih Telkom ya. Masih ada wartel katanya, wartel ya, wartel telepon gitu. Itu masa generasi wartel dan warnet kemudian. Masih masa-masanya pager ya, pager yang kalau kita ngirim teks itu bisa dikirim coba teksnya aja. Iya. Nah itu. Jadi itu masa SMA sambil bekerja. Sudah bergelut dengan dunia pekerja. Itu kan sosial media pada zamannya itu. Iya, sudah. Dia cuma dengan pager. Iya, dengan pager. Jadi sudah tahu bahwa teks masuk di pager itu, apapun yang disebutkan di pager itu akan masuk ya pada. Nah itu itu SMA ya? Iya, itu SMA. Jadi pagi sekolah, sore itu belajar, bimbingan belajar, malamnya itu bertugas, bekerja mencari rezeki. Mencari rezeki. Tamat dari sekolah menengah atas, melanjut studi S1 juga sambil bekerja. Sambil bekerja. Nah, bekerjanya memang ada beberapa tempat lompat-lompat ya, dari CV di Prosolusi, bergerak di bidang event organizer. Sempat di situ, sempat jadi supervisor di Bank Mega juga. Nah, itu masa studi di S1. Jadi nah sempat di akhir-akhir studi S1 itu mungkin di 1 tahun atau 1 tahun setengah menjelang selesai studi di 2005. Nah itu Mira sempat bekerja di counter handphone. Di counter handphone dan sudah bisa menjadi teknisi untuk mengganti LCD. Masa itu masih handphone Nokia, masih handphone Samsung. Masa zaman-zamannya, nah itu mengganti keypad, ganti casing, ganti touchnya. Nah itu sudah bisa mereferasi menjadi teknisi, ya. Menjadi engineer lah ya. Jadi ada peningkatan lah dari tadi pager, ini sudah masa Android dan kawan-kawan. Nah itu dia. Setelah itu, alhamdulillah ada rezeki untuk buka counter sendiri. Sempat buka counter sendiri, namanya Mira Seluler. Mira Seluler. Jadi buka menjelang selesai, tapi ya qadarullah ya. Jadi
selesai di S1, alhamdulillah dapat jodoh. Dapat jodoh. Selesai S1 iya, jodoh. Dapat jodoh dan menikah terlebih dahulu. Menikah di 2006. Nah, dengan Puja Kusuma. Iya. Dengan Puja Kusuma. Katanya gitu, Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, gitu ya. Jadi setelah menikah, Mira bekerja. Back ini ada sesuatu yang Mira rasakan bahwa wah, ini bergeraknya tidak pada bidang pendidikan nih. Akhirnya ketika sudah menikah tadi, memiliki anak, nah ada pemikiran bahwa ini anak butuh pengasuhan. Nah, artinya kita sebagai orang tua membagi waktu untuk bisa mengasuh anak. Nah, pekerjaan apa nih yang bagi perempuan yang cocok atau sesuai dengan perempuan? Jadi kembali back to basic, menjadi seorang guru. Nah, di situ Mira menjadi seorang guru. Jadi dari menjadi seorang guru SD. Dari SD? Iya, jadi guru SD, sudah menjadi wali kelas 1, kelas 2, sampai di kelas 6. Ini kok flat ya gitu ya, sampai sudah dijajaki gitu. Lalu ini harus ada perkembangan. Nah, sembari masih mengajar SD, Mira coba diskusi dengan pembimbing dulu waktu skripsi S1. Pembimbing S1. Dan kebetulan beliau orangnya humanis, jadi ketika Mira mengalami sesuatu pemikiran yang membingungkan, Mira suka diskusi ke beliau. Nah, beliau sampaikan bahwa silakan kamu lanjut studi S2, katanya gitu. Itu ada program psikologi di Universitas Medan Area, katanya gitu. Jadi tanpa pikir panjang, Mira mendaftar di program S2. Di program S2. Masa itu masih menjadi guru SD. Pada saat yang sama menjadi guru SD. Menjadi guru SD, kita tahu bahwa finansialnya guru SD semana, dan biaya untuk studi di S2 juga biayanya sebesar apa gitu ya. Jadi Mira bismillah kan ya, bismillah untuk bisa ngelanjut. Modal bismillah untuk lanjut S2. Lanjut S2. Itu Mira seluler sudah nggak atau masih jalan juga? Sudah tidak, karena untuk apa ya, pengurusannya mungkin masih banyak hal gitu yang. Oke, tapi ngomong-ngomong, Mbak Mira yang apa ya membuat Mbak Mira punya, kalau tadi itu pekerja keras, pejuang, mentalitas seperti itu tuh didapatkan dari mana? Pendidikan orang tua kah? Atau memang keadaan yang membuat Mbak Mira harus seperti itu kah? Kesadaran semacam itu muncul dari mana ya? Mungkin kalau juangnya itu dari ayah sendiri. Jadi ayah itu selalu menyampaikan, ada beberapa hal yang sering disampaikan ayah itu yang Mira ingat, bahwa kita harus tetap bisa kuat karena kita orang rantau, katanya. Jadi nah, beliau itu cara mengajarnya, ayah Mira bergerak di bidang tailor. Jadi beliau punya keahlian menjahit pakaian. Nah, kalau beliau mau ajarin kita menjahit, beliau akan lemparin, ini ada baju, ini ada celana, kamu bongkar, kamu jahit lagi. Jadi beliau bukan yang tipikal ngajarin itu, ini dijahit sini dulu ya, ini seperti ini gitu, jahit lurus dulu, tidak. Tapi beliau kasih, ini ada celana, ini ada baju, silahkan bongkar bajunya, silahkan bongkar celananya, jahit sendiri, katanya. Bagaimana itu menjadi sebuah celana dan bagaimana itu menjadi sebuah baju. Nah, beliau dirangsang untuk berpikir menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menjahit dari bongkaran sendiri itu gitu ya. Jadi beliau menanamkan untuk mampu melakukan problem solving sendiri. Itu yang mungkin sering itu yang melekat, sehingga apapun ya
ketika hal itu baik, beliau selalu katakan ketika hal itu baik dan kamu benar, jangan khawatir dan jangan ragu untuk itu gitu. Dahsyat. Jadi merantau dari Sumatera Barat ke Lampung, gitu ya. Terus kemudian balik lagi ke Sumatera Barat, baru kemudian ke Lampung, ke Sumatera Utara ya. Kebetulan memang Mira lahir di Lampung, lahir di Lampung, orang tua merantau dari asal orang tua itu dari Sumatera Barat, Minang asli, suku Minang asli, ya. Masih bisa bicara Minang berarti? Masih, alhamdulillah bisa. Karena sayangnya saya nggak bisa, jadi nggak bisa. Karena setiap 1 tahun sekali pasti ayah dan ibu itu ngajak kita pulang untuk mengenalkan bahwa asal kamu di sini, kamu punya kampung dan tidak boleh melupakan budaya dan kultur budaya sendiri. Gitu. Akar budayanya nggak bisa dihilangkan. Nah, yang mungkin yang paling lengket juga di Mira yang disampaikan ayah adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang menyebabkan perantau Minangkabau itu tetap survive di mana-mana. Apa itu kan juga ada pepatah Minang yang bilang kalau muda merantau dan kalau belum sukses nggak boleh balik lagi kan gitu sampai sukses. Dia kan gitu, saya lupa nama anunya. Gitu ya. Nah, kalau Bapak kan tailor ya di bidang konveksi dan Mbak Mira juga sudah bisa jahit kemudian setelah bongkar dan kemudian balik lagi. Artinya cara berpikir problem solving itu ditanamkan dari awal ya. Iya. Walaupun ada kecenderungan Mira yang begini. Mira 3 bersaudara, 2 laki-laki dan Mira perempuan sendiri. Nah, abang dan adik itu sudah bergerak di bidang yang sama. Tailor. Jadi ada kecenderungan Mira ini kenapa harus ikut juga gitu. Dan sempat punya strategi nakal ya Pak. Strategi nakalnya adalah ketika diminta untuk menjahit sesuatu, Mira bilang nggak pandai, padahal Mira pandai. Gitu. Karena ketika diminta untuk jahit pinggir pakaian misalnya, jahit pinggir pakaian, Mira harusnya mampu, Mira bilang nggak bisa karena Mira ada pekerjaan yang lain gitu. Karena memang mau keluar dari tradisi tailorship ini tadi dan sudah punya pandangan untuk berkarir di bidang yang Mbak Mira sendiri tahu. Nah, itu yang juga pengen saya tanyakan tadi itu. Apa yang membuat Mbak Mira bukan melenceng ya, tapi memilih jalur masa depan yang lain sehingga bukan di dunia konveksi, penjahit dan segala macamnya yang sebenarnya modalnya kan sudah ada dari orang tua, dari saudara-saudara tadi itu yang semuanya bergerak di situ gitu. Inspirasi atau dorongan apa yang ini nih yang saya pilih ini? Mungkin kalau diurut lagi dari belakang ya Pak. Mira itu kecil sempat menjadi julukan mubalik cilik. Jadi masa dulu belum ada dai-daiyah di televisi, di TV itu. Tapi sudah banyak event-event perlombaan dai-daiyah gitu ya. Jadi ada teman yang kita dulu tinggal di Sumatera Utara di daerah Pasar Tiga. Nah, ada teman yang dia memiliki kemampuan di dalam pidato yang cukup baik. Nah, Mira lihat dia beberapa kali tampil dan menjuarai setiap event perlombaan. Nah, lalu nggak tahu ada ketertarikan sendiri. Nah, akhirnya Mira tanya teman itu dia belajar dari mana gitu. Nah, akhirnya Mira belajar dengan gurunya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Supardi namanya. Ustadz Supardi. Beliau sudah mengajar Mira menjadi seorang daiyah dulu. Daiyah ya. Jadi kemampuan menghafal bisa dibilang 5-6 halaman APS itu Mira bisa hafal deh. Oh, gitu ya. Punya kemampuan menghafal untuk kemudian nanti di delivery waktu ceramah. Jadi alhamdulillah mengikuti beberapa event-event perlombaan dan menjuarai juara 1. Nah, mungkin dari situ punya ketertarikan sendiri melihat sesuatu yang ketika orang bisa, kenapa aku tidak gitu. Dari kecil selalu melihat itu, orang bisa, kenapa aku tidak. Dia sama, dia belajar, aku juga belajar gitu. Saya juga belajar gitu. Nah, hal itu. Jadi
sampai di SMP tingkat SLTP masih menggeluti dunia dai-daiyah sampai dijuluki mubalik cilik katanya. Sempat di sekolah dijuluki mubalik cilik. Nah, hal itu yang menginspirasi Mira terus mau belajar, suka di bidang pendidikan, suka berkegiatan edukasi, cari ilmu, dan semakin belajar semakin haus dengan ilmu, semakin ada aja yang kurang paham gitu, ada aja yang kurang kita ketahui gitu. Nah, hal itu memberikan kenikmatan tersendiri bagi jiwa Mira gitu. Itu artinya itu yang menyebabkan Mira akhirnya bergelut terus di dunia pendidikan. Lebih sesuai dengan jiwa dai cilik tadi itu untuk belajar terus menggali ilmu, terus kemudian mengembangkan diri di sektor itu. Nah, kan tadi cerita ada background keluarga, pendidikan, aktivitas di luar sekolah dan dengan pekerjaan dan pekerjaan keras dan segala macam. Nah, itu terus nilai-nilai yang juga ditanamkan oleh orang tua tentang bagaimana berpikir tentang problem solving dari awal. Untuk bisa juga sekarang sebenarnya kan untuk menjadi seorang dai cukup hanya S1. Cukup setelah tadi kerja di SD, ngajar, terus kemudian di S2 lagi. Kan mungkin nggak terpikirkan pada saat itu seorang anak penjahit bisa S2. Belum selesai sampai di situ, terus kemudian sampai S3. Itu dorongan apa juga yang membuat Mbak Mira nggak cukup S2, perlu S3 juga gitu? Alhamdulillah selesai magister psikologi di 2013. Ketika itu ada lowongan pekerjaan dari koran ya. Masa itu di 2013 masih lebih cenderung membaca koran dibanding dengan Android ya. Karena belum terlalu banyak aplikasi yang kita bisa set berbagai hal di masih zaman Nokia, masih zaman itu kan belum ada. Jadi masih baca koran, ada lowongan pekerjaan dan coba melamar, alhamdulillah diterima jadi lecturer, jadi dosen. Hingga diterima di Universitas Potensi Utama itu. Menjadi dosen di 2014 masuk pada masa itu. Menjadi dosen itu juga pekerja keras tadi yang jadi satu hari bekerjanya 3-lisme. Pagi di sekolah sebagai guru, sebagai konselor, 3-lisme bukan 2-lisme lagi, 3-lisme. 3-lisme karena pagi di konselor sekolah, siangnya juga di konselor sekolah. Nah, kebetulan mengajar jadi dosen itu ada kelas malam. Jadi dosennya malam. Jadi dari pagi sampai dengan malam bertugas. Nah, alhamdulillah menjadi guru sampai dengan diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah. Nah, alhamdulillah di akhir kurang lebih 1,5 tahun menjabat menjadi wakil kepala sekolah. Nah, alhamdulillah diberikan kesempatan dari universitas tempat Mira bertugas ya untuk melanjutkan studi dan dibiayai gitu dari universitas. Jadi memang tidak terfikir untuk melanjut studi S3 sebenarnya, tapi selalu mengucap dan berlafaz bahwa ketika ditanya mau lanjut sekolah nggak, ya mau kalau ada beasiswa, selalu menyampaikan itu. Jadi meyakini bahwa sesuatu lafaz yang positif yang kita keluarkan itu mungkin menjadi afirmasi positif bagi kita. Nah, membuktikan bahwa itu selalu terjadi gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi ada kesempatan untuk bisa dibuka jalan jalannya dan untuk selesai tepat waktu. Iya. Alhamdulillah itu segala perjuangannya. Kalau dijahit ini bukan menjahit pakaian tapi menjahit tadi pengalaman hidup oleh Mbak Mira gitu. Kalau mungkin bisa dipelajari oleh orang lain, kira-kira apa yang Mbak Mira rasa itu menjadi semacam driving force atau menjadi faktor utama yang bisa membuat Mbak Mira seperti Mbak Mira sekarang ini?
Pantang menyerah. Pantang menyerah. Mungkin pantang menyerah. Karena mungkin Mira mengenali diri Mira sendiri bahwa Mira itu suka tantangan sebenarnya. Suka tantangan dan selalu melihat sesuatu yang ketika sudah Mira jalani dan Mira sampai pada titik akhir, maksudnya ini udah sampai nih titik yang tertingginya, apalagi setelah ini gitu. Nah, apalagi tingkatan setelah ini. Kalau sampai di sini Mira memiliki kecenderungan ada kebosanan gitu. Ada kebosanan sehingga untuk melanjut itu akan melihat ke atas lagi. Apalagi yang belum ini gitu. Nah, itu mungkin. Gitu ya. Saya melihat sih kepantang menyerahannya itu. Pantang menyerah. Tapi kalau selama studi S3 sampai kemudian nulis disertasi itu, kalau tadi disebut tantangan apa yang menurut Mbak Mira ini paling sulit untuk ditaklukkan, yang kemudian Mbak Mira bisa takluk? Mungkin bicara studi doktoral bukan bicara tentang akademik saja ya Pak. Kita berpikir untuk bagaimana kita menggali keilmuan dan bagaimana kita mengasah ilmu yang ada di dalam diri kita untuk behavior masuk pada perilaku kita. Jadi bukan hanya sekedar kita paham keilmuan gitu. Nah, hal itu mendorong Mira untuk mendorong Mira untuk ada banyak hal, ada banyak problem pastinya. Manusia tidak luput dari problem. Kita tahu bahwa semua manusia punya problemnya masing-masing. Nah, bagaimana problem itu bisa menguatkan kita dan kita bisa menempatkan dia pada sisi-sisi yang mana yang kita harus lakukan gitu. Nah, jadi tantang yang terbesar untuk studi doktoral itu kita bukan hanya knowledge-nya aja, bukan keilmuan yang kita, tapi secara emosional kita dilatih untuk sabar, untuk resilient kalau bahasa psikologinya ya. Bagaimana bertahan gitu ya, bagaimana bertahan dan berjuang gitu. Menghadapi apapun yang menjadi. Mungkin teman-teman yang studi di doktoral paham ya bagaimana perjuangan. Apalagi seorang perempuan harus ada keluarga, ada sisi akademik yang harus diselesaikan, ada pengelola prodi yang bisa susah atau bisa tidak tergantung pengelolanya. Ada supervisor yang harus di-entertain gitu ya. Yang harus maksudnya di-entertain itu dia ada diskusi tahu selahnya kapan masuk, kapan ini gitu ya. Jadi secara emosional kita masuk, bagaimana kita menempatkan rasa marah mungkin, bagaimana kita menempatkan rasa sabar, gitu. Bagaimana kita menempatkan rasa marah dan sabar itu kita bersyukur dengan apa yang ada gitu ya. Mungkin hal itu yang membuat Mira tetap menjalani sesuatunya dengan perjuangan. Artinya apapun yang terjadi pada studi ini yang sudah kumulai harus kuselesaikan gitu. Berani memulai. Jadi berani memulai, berani menyelesaikan. Jadi tidak mundur. Walaupun mental kita pasti tergali ya. Baik mental secara keilmuan gitu. Bicara tentang akademik ini untuk kelas doktoral artinya kita bicara tentang tantangan kita nih, tentang bagaimana kita mampu menyampaikan keilmuan kita. Nah, ada saat-saatnya, ada part-part pada saat kita belajar, kita itu kesulitan dalam mengeluarkan sesuatu. Nah, ada bahkan hal yang kita ketahui orang lain tidak ketahui. Ada yang kita tidak ketahui orang lain ketahui. Akhirnya kita butuh untuk interaksi. Jadi tetap harus berinteraksi dengan sesama teman student, lalu tetap mencari informasi, menggali informasi, lalu tidak menyerah dan tetap melaksanakan hal-hal yang kita anggap baik dan menepis hal-hal yang buruk dan mungkin menepis hal-hal yang masuk meregulasi diri sesuatu yang negatif. Yang negatif. Kita menepis lah ya. Menepis, menangkal agar nggak sampai mempengaruhi mentalitas kita gitu. Jadi selama berproses ya Mbak Mira, kan kalau membayangkan, saya juga punya pengalaman sendiri begitu saya masuk program S3 dan setelahnya itu saya merasa ada
ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru yang saya rasakan gitu. Kalau Mbak Mira gimana? Apa hal-hal baru yang Mbak Mira merasa Mbak Mira sekarang itu terbentuk sebagai pribadi yang lebih, saya nggak tahu lebih baik kah, lebih apakah gitu. Selama proses itu apa hal-hal baru yang Mbak Mira pelajari atau kuasai sehingga Mbak Mira merasa menjadi sekarang ya saya adalah dokter dengan kualifikasi yang berbeda ketika saya masuk gitu. Ya, mungkin untuk memvalidasi diri sendiri itu nanti terkesan ria ya Pak. Tapi artinya bahwa selama kurang lebih ini studi Mira dikatakan selesai tepat waktu 2,5 tahun hingga 3 tahun untuk wisuda gitu ya. Nah, di masa itu Mira sudah dapat banyak sekali kesempatan. Banyak kesempatan untuk ikut penelitian kolaborasi, lalu untuk kegiatan-kegiatan edukasi. Nah, itu menjelajah dunia kan artinya. Jadi kesempatan untuk bisa melaksanakan penelitian ke Malaysia, ke Filipina, kembali lagi ke Malaysia, jadi ke Banda Aceh. Nah, jadi di masa studi Mira itu Mira sudah berjalan melangkah untuk melaksanakan penelitian itu sudah banyak gitu. Nah, itulah alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Ibu Dr. Fitriah M. Suud selaku co-promotor. Terima kasih Ibu. Sebagai co-promotor, sebagai sekprodi, sebagai inspirator juga, inspirator. Jadi dan itu dimungkinkan ya karena itu tadi proses interaksi di dalam S3 itu agak berbeda dengan S1 atau S2. Jadi istilahnya mentorship dengan pembimbing itu mesti kita dijaga hubungan dengan supervisor. Apapun kalau kita punya masalah secara akademik maupun non akademik, mungkin bisa juga bisa dikonsultasikan dengan supervisor. Siapa tahu tadi itu, saya punya penelitian ini, mesti ngajak mahasiswa. Itu mungkin itu Pak Sipam. Oke, gitu ya, ngobrol ngalor ngidul dari disertasi flashback ke masa kecil. Balik lagi ke studi S3. Nah, setelah S3 ini mau apa gitu ya? Nah, mau apa itu kira-kira? Nah, mungkin selesai S3, alhamdulillah sudah menyelesaikan amanah besar yang dititipkan oleh universitas universitas kepada Mira. Alhamdulillah selesai dengan tepat waktu dan bisa kembali untuk berdedikasi di kampus tercinta, menekuni menjadi seorang dosen yang mungkin punya self identity dan integritas yang bisa membuat kita lebih lebih baik lagi itu ya, mungkin. Insyaallah, mudah-mudahan apapun yang didapat dari sini yang baik-baik bawa ke Medan. Iya benar. Dan yang jelek-jelek sudah tinggalkan di sini saja. Iya. Yang jelek-jelek kita sudah tidak usah cerita. Oke, makasih banyak Bu Mira. Ya, terima kasih Pak Sipa. Obrolan ngalur ngidul. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi cerita-cerita singkat untuk para Wonder People, sahabat Wonder Home. Untuk Wonder Home dimanapun, terutama yang dari Minang, dari Lampung atau dari Sumatera Utara gitu. Bahwa apapun background kita, apapun latar belakang entah pendidikan, ekonomi, jangan takut untuk bermimpi. Benar. Dan bekerja keras untuk meraih mimpi itu gitu. Dan tetap bermimpilah setinggi-tingginya. Karena bermimpi itu gratis. Jadi kalau sudah suruh bayar nanti sudah tidak. Iya, sudah nggak usah mimpi lagi. Oke, makasih sekali lagi Pak Mira. Terima kasih. Dan mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk teman-teman di Provinsi Utama, di Medan secara umum, di Sumatera Utara. Mudah-mudahan. Insyaallah. Oke, insyaallah kita jumpa lagi. Nanti kita di Bu Mira, kita tunggu juga kehadirannya ke sini. Nanti setelah wisuda mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang hal lain. Boleh, kita bisa ngobrol terkait parenting atau boleh ngobrol berkaitan dengan perkembangan remaja. Boleh. Kebetulan putra sekarang dalam posisi transisi remaja. Transisi remaja dari SMA ke kampus ya. Nah, nanti pakai toga juga di sini.
Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.